Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rahmadilah dengan NIM 106190117. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar yang sudah saya buat, yaitu gigi insisif 41, gigi insisif 42, dan gigi kaninus 43, rahang bawah. Berikut adalah cuplikannya. Di sini adalah gigi 41 atau insisif 41. Pada gigi 41 ini terdapat 5 pandangan, labial, lingual, insisal, mesial, dan distal. Gigi 41 merupakan gigi bawah yang paling terkecil. Pada pandangan labial, permukaan labial ini terlihat lebih datar, tidak ada developmental depression, kemudian bentuknya itu cenderung simetris. Permukaan mesial dan distal menyempit ke arah servikal. Akarnya panjang dan terlihat sempit, dan mengerucut ke arah apeks dan apexnya lebih tajam. Lalu pada pandangan lingual, singulumnya itu terlihat di sini membentuk singulum. Dan fossa terlihat dangkal 1/3 dan 1/3 insisalnya itu tidak terlalu dalam. Kemudian pada pandangan insisal. Pada pandangan insisal ini, garis servikalnya ini terlihat lebih lurus. Permukaan lingualnya lebih mengecil ke arah singulum. Pada permukaan lingual, ini lebih mengecil ke arah singulum, sedangkan pada permukaan labial cenderung lebih datar dan agak sedikit cembung. Kemudian pada pandangan mesial. Pada pandangan mesial ini terlihat seperti bentuk pahat dan ukurannya kecil, lalu pada bagian 1/3 servikal di permukaan labial dan palatar terlihat lebih cembung sedikit. Akarnya memiliki permukaan yang cenderung lebih datar dan runcing di apeks. Dan di bagian apexnya terlihat lebih tumpul dibanding pada aspek labial dan lingual. Lalu pada pandangan distal, pada permukaan akarnya terlihat developmental groove. Pandangannya itu sama seperti mesial. Kemudian di sini adalah gigi 42 yang mempunyai 5 pandangan juga, labial, lingual, insisal, mesial, dan distal. Pada pandangan labial, secara garis besar, gigi lateral ini hampir mirip dengan gigi sentral rahang bawah, yaitu gigi 41. Tetapi biasanya tuh dari aspek labialnya tidak sesimetris gigi sentral. Kemudian akarnya itu lebih meruncing ke arah apeks. Dan pada pandangan lingual, singulumnya itu lebih besar dari gigi sentral. Dan lingual fossanya itu lebih cekung daripada gigi sentral. Kemudian pada pandangan insisal. Pada pandangan insisalnya juga ini sama dengan gigi sentral. Dari singulum yang lebih menonjol dan insisal edge-nya terdapat di tengah-tengah mahkota. Kemudian pada pandangan mesial, pada bagian apexnya terlihat lebih tumpul dibandingkan aspek labial dan lingual. Lalu pada pandangan distal, permukaan akarnya terlihat mempunyai developmental groove juga. Kemudian lanjut ke gigi 43 atau gigi kaninus. Gigi ini juga mempunyai 5 pandangan, labial, lingual, insisal, mesial, dan distal. Pada pandangan labial mempunyai 2 aspek, yaitu mesial dan distal, di mana aspek mesial lebih pendek daripada aspek distal dan ukuran mahkotanya lebih pendek 1/5 dari kaninus rahang atas, dan panjang akarnya itu lebih pendek dari kaninus rahang atas. Kemudian pada pandangan lingual, terdapat lingual ridge, singulumnya tidak terlalu menonjol seperti kaninus rahang atas, dan lingualnya itu tidak terlalu dalam seperti kaninus rahang atas, tetapi garis servikalnya itu mengarah ke apeks. Kemudian pada pandangan insisal. Pada pandangan insisal ini bentuknya seperti berlian atau diamond shape. Permukaan labialnya lebar daripada permukaan lingual, dan garis insisalnya itu lebih miring ke arah lingual. Kemudian pandangan mesial. Pada pandangan mesial, insisalnya itu tebal dan garis servikalnya pada aspek mesial ini lebih cekung daripada distal dan terdapat developmental groove juga. Lalu pada aspek distal sama seperti mesial, yang menjadi perbedaannya yaitu garis servikalnya itu tidak sedalam pada aspek mesial. Ya, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.